Alhamdulillah. Oke ya, kita sudah ber-15. Nah, selanjutnya belajar IPS. Siap ya anak-anak ya? Ojo ngantuk lo ya. Habis 4 anak lagi. Iya, kurang 4 anak lagi nih ya. Jangan ngantuk. Habis ini kita akan... Oh iya, hilang. Oh, nambah lagi nih. Oke, nambah lagi. Oke. Nah, siap, Cah? Siap, Bu. Siap. Bu Pena Siap, Bu. siap? Siap. Alat tulis siap? Siap. Siap. Oke, tangannya diangkat. Oke, siap. Ya, kita fokus. Cium keteknya masing-masing. Nggak bisa. Segar ya. Oke, berarti kamu sudah mandi kalau segar ya. Bagus. Nah, sekarang kita mulai pelajaran berikutnya, yaitu IPS. Nah, jenis-jenis kegiatan usaha ekonomi masyarakat. Ya. Dan juga usaha di bidang pariwisata. Di masa pandemi seperti sekarang ini, pariwisata jarang ya anak-anak ya. Karena tidak boleh kemana-mana. Kamu ke rumah sendiri. Ya, pariwisatanya di rumahnya masing-masing. Kamu keliling rumahmu aja ya. Terus bikin tenda tuh di rumah. Kalau di rumah sendiri itu diskon 100%. Diskon malah enak atau itu dapat cashback kan, uangnya bisa ambil lagi tuh ya, ditabung ya. Oke. Kamu kan usianya belum 12 tahun, berarti kamu tidak boleh pergi ke mall lo ya. Kamu bikin mall-mall Iya, ada sendiri di itu rumah. sertifikat vaksinnya. Iya, sekarang harus ada sertifikat vaksin nih. Jadi pariwisata di Indonesia ketika musim pandemi seperti ini sedang tidur ya, belum bangun. Tunggu sampai mama boleh kan? Iya, mama yang sudah vaksin ya. Kalau kamu mau ke mall, kamu harus jadi mama dulu ya. Oke. Terlalu lama. Kalau pandemi lagi. Oke ya, kita lanjutkan daripada melantur ini ke gara-gara mall ya. Nah, perhatikan jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat ada 8 jenis ya. Salah satunya yang pertama ada kegiatan usaha ekonomi di bidang agraris. Ya, agraris itu pertanian. Makanya Indonesia juga menjadi negara agraris. Kok bisa, Bu? Karena sebagian besar wilayah, sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai Pak Tani, ya namanya. Petani. Ya, Pak Tani, Bu Tani, dan kawan-kawannya, adik Tani, Tani. Terus ada juga, nah ini sapi ini siapa ini? Nah, di dekat rumah Butika itu ada lapangan PA, itu ada sapi-sapi kayak gini. Bau enggak, Bu? Apa? Bau enggak? Ya enggak toh ya, baunya bau sapi. Malah kalau baunya roti malah menakutkan nanti, enggak ada ee-nya, enggak bau maksudnya ee-nya. Terus nah ini bidang perikanan ya. Indonesia itu tahu ya, wilayah negara maritim. Jadi wilayah lautnya sangat luas, ikan-ikannya sangat banyak itu di Indonesia. Makanya perikanan juga menjadi salah satu jenis usaha kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, Bu. Gimana? Ikannya dicuri ya, Bu? Dicuri. Astagfirullahaladzim. Kita doakan semoga yang nyuri itu ya ingat pada Tuhan, terus dia tobat. Semoga cepat. Balikin ikannya. Ya, balikin ikannya, tapi udah habis paling. Nah, ini ada juga usaha pertambangan ya. Ini salah satu contoh, ada PT Freeport Indonesia. Ini di daerah Papua sana, Cah, pertambangan emas. Jadi saking kayanya Indonesia, Indonesia tuh punya tambang emas yang sangat luas, sangat melimpah dan kaya raya. Dan menjadi satu terbesar di dunia ya. Gon Papua kono, makanya Papua kono ki mbiyen jadi rebutan, Cah. Karena kalau dulu itu ada satelit yang dari luar angkasa tuh, nih lihat mana ini Papua tuh klip-klip kelihatan kandungan biji emasnya. Sebentar, laptopnya mau innalillahi, tunggu. Ketika cas dulu. Nah, terus mau mati. Ya, sudah. Nah, terus ini ada juga di bidang kehutanan. Terus ada juga di bidang perdagangan. Kalau kamu ke pasar ya. Nih, ke pasar dan lain-lain. Terus
Ada juga, nah ini di pabrik itu namanya apa? Jenis perindustrian. Kalau dekat rumah Bu Tika itu ada industri bikin benangnya, ada industri bikin kainnya, terus ada pabrik yang bikin obat papros itu. Terus ada pabrik yang bikin seng. Kamu tahu seng tuh? Yang buat atap. Nah itu seng itu loh. Tuh, ada kayak gitu juga. Terus, nah kalau ini. Itu apa pabrik apa, Bu? Apa? Itu pabrik apa? Ini pabrik konveksi. Berarti seperti baju, pakaian itu nih, kain-kain gitu, Cah. Ini di sini. Ini kalau yang ini di puskesmas, contoh dari jenis usaha pelayanan jasa. Ya. Terus, nah pertama di bidang agraris. Pertanian. Ya, atau pertanian. Di bidang agraris itu meliputi ada kegiatan pertanian dan juga ada kegiatan perkebunan. Ya, sektor usaha agraris terdapat di daerah biasanya ada di pedesaan dan pegunungan. Contohnya, kalau pertaniannya menanam padi, perkebunannya ada menanam apel. Hasilnya nek padi yo mesti jelas padi. Nek apel yo jadinya apel, rak mungkin kamu nanam apel jadi durian. Contoh pekerjaannya ya namanya aja di bidang pertanian berarti petani. Kalau di bidang perkebunan berarti pekebun atau tukang kebun. Tukang kebun ya, pekebun ya. Bukan tukang kebun yang biasa kamu lihat di TV-TV. Ngomongnya agak lucu. Ya, pekebun ya. Oke. Nah, di usaha peningkatan agraris atau di pertanian itu Cah, ada beberapa usaha. Ini enggak cukup, barunya ada 5 ya. Ada intensifikasi, terus ada ekstensifikasi, ada diversifikasi, ada juga ini nanti mekanisasi dan juga rehabilitasi. Kamu bisa baca anak-anak. Kalau intensifikasi itu lebih dikenal dengan nama panca usaha tani. Ini upaya untuk meningkatkan hasil tani Cah dengan tanpa memperluas lahan pertanian yang telah ada. Misalnya diberi pupuk, bibitnya unggul, terus dilakukan pengairan, pemeliharaan, dan juga penyuluhan. Pemeliharaan bisa dihilangi hama-hamanya. Misalkan kamu tahu kalau di sawah itu banyak tikus. Nah, itu bisa. Kalau enggak, kamu pernah lihat di sawah ada orang-orangan yang berdiri diem itu? Bohongan, Bu. Ya, orang-orang bohongan itu adalah pengusir burung-burung yang mau makan padi di sawah. Itu namanya contoh mengusir atau membasmi hama secara biasa saja tanpa menggunakan obat. Terus ada juga yang ekstensifikasi. Kalau tadi intensifikasi tanpa memperluas lahan, kalau ekstensifikasi itu dengan memperluas lahan. Nah, kalau diversifikasi itu memperbanyak jenis tanaman. Kamu pernah kan kalau misalkan jalan-jalan di sawah, terus ada tengahnya padi, pinggir-pinggirnya ditanam lombok, ditanam tanaman singkong. Itu salah satu contoh diversifikasi. Jadi satu lahan bisa beberapa jenis tanaman. Itu contoh dari proses diversifikasi. Terus sekarang ada namanya proses mekanisasi. Kamu sering melihat kalau zaman dulu sebelum ada mesin itu pakainya tangannya Pak Tani mencangkul satu-satu. Terus ada juga seiring berjalannya waktu pakai kerbau. Pernah lihat ada kerbau membajak sawah? Pernah. Ya, digunakan tenaganya. Ya, terus kalau sekarang sudah canggih Cah, pakainya traktor ya. Jadi pakainya mesin. Setelah itu ada lagi dengan rehabilitasi, yaitu dengan cara memperbarui cara-cara pertanian yang ada atau mengganti tanaman tidak produktif lagi. Misalkan usia tanamannya sudah tua, terus diganti dengan tanaman yang baru, yang lebih menguntungkan gitu anak-anak. Jadi macam-macam. Terus ini, nah ini sapi tadi ya yang aromanya nikmat. Nah, sapi adalah salah satu ini kalau digambar ini peternakan ya, kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Kalau sapi bisa diambil apanya saja, Cak? Susu daging. Susu. Daging. Tembeleke iso rak tembeleke?
Bisa. Nah, dijadikan apa? Nah, Ya betul, dijadikan pupuk. Jadi bermanfaat ya. Kulitnya bisa. Kamu pernah lihat beduk ya, betul, dibuat beduk itu ya. Dok tok 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 itu juga dari kulit sapi. Terus kamu pernah lihat payang, Bu. apa? Sepatu dari kulit sapi. Ya, kulit sepatu. Kulit sepatu tuh sampean kulit sapi jadi sepatu maksudnya ya. Terus Kulit, Bu. ya, wayang kulit juga bisa, betul sekali ya, itu juga dari kulit, bukan kulit manusia loh ya, menakutkan kalau itu. Nah, nih, peternakan dibedakan jadi beberapa cah. Ada peternakan hewan kecil, peternakan hewan besar, peternakan unggas. Kalau yang hewan kecil ya kayak kelinci, kambing, domba, bibi, ya. Hewan besar, sapi, kerbau, unggas. Kalau unggas ada ayam, itik, burung, terus burung puyuh ya. Yang telurnya enak itu kalau dimakan itu ya. Telur puyuh. Telurnya kecil-kecil itu. Ya, betul. Contoh pekerjaannya ada peternak sapi, peternak kambing, peternak ayam, dan lain-lain. Biasanya peran pemerintah dalam meningkatkan mutu peternakan di Indonesia itu memberikan bibit unggul. Nah, menyediakan pakan ternak bermutu dan memberikan penyuluhan kepada peternak. Jadi, ada tuh dari pemerintah memberitahu, hei peternak sapi, caranya ngasih makan sapi tuh begini ya, jangan disuapin, biar dia mandiri makan sendiri. Contohnya gitu ya. Masa iya sapi disuapin? Ya, enggak. Anak kecil itu yang baru disuapin, bukan ya, sapi. Nah, ini tadi. Ikan ya, ikan. Perikanan itu macam-macam, Cah. Ono perikanan darat, perikanan air laut. Kalau perikanan darat, kamu pernah tidak pergi ke tambak? Tambak yang ada di ketika tak mikir sih. Oh, kamu pernah enggak pergi ke pantai yang dekat bandara itu loh, Pantai Maron? Enggak pernah. Enggak. Dulu sebelum ditutup, sekarang sudah ditutup enggak boleh ya. Dulu Ya, tahun yang lalu. Pernah lah. Mungkin sebelum dunia coro menyerang, itu ada anak-anak sebelum kita sampai ke Pantai Maron, itu tuh di sebelah kanan kiri ada tambak-tambaknya, Cah. Jadi orang-orang di sana menambak toh laut nih, banyu laut, terus ono ikan-ikan, terus biasanya udang dan lain-lain. Terus kalau misalkan perikanan air laut berarti kayak ini nih, contohnya ini ya yang bapak-bapak dan teman-temannya di sini, ini namanya perikanan air laut. Ya, ini langsung ngambilnya dari laut. Tapi kalau perikanan darat itu dibudidayakan. Misalnya kamu pergi ke pemancingan ngerembel, ya pernah enak iki ya? Ngerembel ya? Enggak pernah, sing gampang. Pemancingan sini Bandungan itu. Belum, Bu, aku belum. Enggak pernah, Bu. Oh ya wes, besok jalan-jalan ya. Di itu namanya pokoknya lupa Butika. Yang gampang. Kampung laut. Oh, Pernah. Pernah. Kamu itu. Oh, aku pernah, Bu. Kalau Butika kan murah-murah ke ngerembel aja. Kalau kamu perginya ke kampung laut, nah itu kan ada itu tambak-tambaknya itu nanti. Apa? Butika itu berarti Gunung Pati, Bu. Apa enggak? Di mana ngerembel? Rembel itu, Bu. Ya betul, ngerembel di Gunung Pati. Nah itu di sana ada. Rumahku Kali Pancor, Bu. Oh, dekat kamu ya. Mungkin kamu kapan-kapan jalan-jalan ke situ. Ya, Butika, aku di ngerembel. Sini dong, bantuin aku. Gitu misalnya, bantuin aku. Ya, nangkap ikan. Kalau nggak menghabiskan makanan. Nah, boleh itu ya. Terus habis itu nih, itu ada contoh makanan nggak penting, Bu. Menghabiskan uang baru penting. Menghabiskan uang, astagfirullah ya. Itu ya, Cah. Jadi ada perikanan darat dan perikanan air laut. Kalau bedanya intinya, kalau perikanan air laut itu ditangkap langsung dari laut, ya. Jadi langsung menangkap ikan di pantai atau di laut. Tapi kalau misalkan perikanan darat itu biasanya dibudidayakan. Bisa di sungai, di danau, rawa. Tapi kalau yang perikanan air payau itu ada
tambak di pinggir pantai seperti yang Bu Tika sebutkan kalau di daerah dekat Maron, di daerah Kecamatan Tugu. Itu adalah contoh perikanan darat di air payau. Kalau di air tawar ini seperti tadi, kalau di Ngrembel, di dekat sungai dan kawan-kawannya itu perikanan air darat. Kalau contoh ikannya, nah, nek sing perikanan air darat itu lele ya. Siapa yang suka lele? Aku. Nggak suka itu ya. Lele, nila, mujah dan kawan-kawan. Tapi kalau bandeng itu berarti perikanan air payau. Terus kalau yang laut, yang langsung diambil dari laut, itu ada udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan juga garam ya. Mutiara bisa dimakan nggak, Bu? Mutiara, kamu makan yo keras toh, nanti kamu bisa keracunan, bisa hamsyong nanti ya. Jangan ya, mutiaranya dipakai saja, keselak nanti, betul itu. Oke, sekarang lanjut. Nah, ini tadi yang Bu Tika sebutkan, ini salah satu contoh pertambangan emas di Indonesia Papua. ya, di Papua. Kayak ada lukisan, Bu. Ini kayak mesinnya, Cah. Mesin, aduh, apa traktornya itulah anak-anak. Ya, jadi barang tambang itu dibagi 3, Cah. Ono tambang mineral logam, tambang mineral non logam, dan juga ada barang tambang sumber energi. Kalau yang logam berarti seperti emas, perak, tembaga, timah, bauksit, nikel, besi, ya. Kalau yang non logam ada belerang, gipsum, marmer, ada juga batu-batuan. Tapi kalau yang sumber energi yang biasa kita pakai gunakan untuk kegiatan sehari-hari di rumah, minyak bumi ya, jadi bensin tuh. Terus ada juga gas alam, LPG, ada juga batu bara. Kemudian, nah nih di Indonesia barang tambangnya termasuk sumber daya yang penting atau vital. Pemanfaatannya biasanya ditujukan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Tetapi jika dieksploitasi terus-menerus, Cah, ketersediaan barang tambang itu akan cepat habis. Oleh karena itu, pemanfaatannya dilakukan dengan bijak dan memperhatikan kelestariannya. Contohnya, nih ada PT Pertamina, PT Aneka Tambang, Freeport, Chevron Pacific Indonesia, dan masih banyak lagi. Gitu anak-anak. Terus ini kehutanan, ya. Hutan Indonesia juga sangat luas, sangat penting perannya sebagai paru-paru dunia, juga sebagai tempat berkembangnya fauna. Fauna hewan apa tumbuhan? Fauna. Hewan. Betul. Terus penyempitan kawasan hutan di Indonesia menyebabkan bencana banjir ya. Biasanya kalau misalkan di Indonesia atau di daerah-daerah sekarang kan hutannya banyak ditebangi untuk dijadikan perumahan. Nah, sebabnya apa? Biasanya kan perumahan di daerah atas menyebabkan banjir di area bawah. Hasil hutan di Indonesia banyak, Cak. Ada kayu jati, ada meranti-merantian, ulin, damar, dan rotan. Serta masih banyak lagi. Nah, ini nih yang sering kali nih ibunya siapa ini ya? Nih, kegiatan jual beli atau perdagangan. Menjual dari produsen, iya ke pasar ini ya, kepada konsumen. Terus kalau misalkan antar negara itu biasanya ekspor impor. Pernah dengar ekspor dan impor? Pernah banget. Pernah. Kalau itu kalau di TIK bukan loh ya, ini beda ya. Tapi kamu harus tahu sebenarnya maksudnya hampir mirip ya. Kalau ekspor itu keluar, berarti dari Indonesia menjual ke luar negeri. Tapi kalau impor, ya kamu memasukkan sesuatu tuh dari luar negeri ke dalam negeri. Misalkan ya Bu Tika itu nanti satu saat jadi pengusaha soto yang sukses. Terus Bu Tika mau mengekspor soto kering tuh ke luar negeri. Soto kering ke Jepang. Ya, soto kering ke Jepang dengan label Soto Bu Tika. Nah, itu contoh dari kegiatan ekspor, usaha menjual barang dari dalam ke luar. Tapi kalau import, misalkan ya, tadi kan ada Jihan Amerika tuh ya. Jihan Amerika itu menjual sepatu. Dibayangkan sendiri ya. Itu menjual sepatu merek Jihan ya. Terus dijual ke Indonesia. Nah, usaha memasukkan barang dari luar ke dalam itu namanya kegiatan impor ya. Ekspor keluar, impor
ke Dalam. dalam. Gitu ya bedanya ya, Cah. Nah, kalau ini tadi yang perindustrian. Biasanya mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dan ini barang-barang mentahnya itu berasal dari sumber daya alam. Biasanya juga dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok. Ada yang industri rumah tangga, industri sedang, dan juga industri besar. Biasanya ada pabrik makanan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Suatu saat nanti kalian, di antara kalian ada yang jadi bos elektronik, wah, jadi bosnya pembuat TV. Wah, nanti temannya dibagi satu-satu, ya. Wah, kimbian koncoku kelas 5A kita kayak siji ya laptop. Nah, gitu misalkan ya ada tuh besok. Gratis lah, makanya berdoa tuh mendoakan saling mendoakan. Moga koncoku jadi pengusaha mobil. Nah, nanti masih mobil satu-satu. Pengusaha rumah. Rumah satu-satu. Iya, waduh rumah keong ya. Nih ya, pelayanan jasa ya. Contohnya ada guru, dokter, Gojek ya sekarang ya, Cah. Tadi ada beberapa nih yang belum bisa mengambil buku di sekolah. Terus menghubungi Pak Grab atau Pak Gojek, Pak tolong terkene omahku ya, itu merupakan salah satu ya pelayanan jasa anak-anak. Nah ini usaha di bidang pariwisata kita yang sedang bubuk manis ya, wisata kita masih sedang tertidur gara-gara COVID. Nih biasanya pariwisata di Indonesia ini anak-anak didukung oleh Indonesia yang alamnya sangat elok, sangat indah. Terus juga biasanya ya menonjolkan aspek budaya. Contohnya saja misalkan kamu mau jalan-jalan ke Bali ya, pemandangannya indah, terus budayanya kan juga ditunjukkan dengan sangat amat baik itu. Bisa di danau, pantai, bukit, gunung, suaka marga satwa juga, kamu lihat flora fauna. Terus kamu bisa juga lihat kesenian daerahnya, upacara adat, keraton, dan candi. Dan juga menumbuhkan usaha-usaha untuk penunjang jasa pariwisata. Ya, ada pengelola jasa penginapan, menjual barang cendramata, penyedia jasa atau pemandu wisata. Terus ada juga penyedia jasa pariwisata dan transportasi. Gitu ya, Cah. Beberapa hal tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi. Kalau Butika mau jual ke luar negeri berarti namanya apa? Ekspor. Kalau beli dari luar negeri ke dalam untuk ke dalam? Impor. Oke, bagus. Sekarang coba dihidupkan kameranya dulu. Butika mau screenshot sore-sore itu wajahnya yang belum mandi itu seperti apa ya, yang sudah mandi seperti apa. Ini Butika kan belum mandi jadi kan terlihat tuh ya. Oke, kita senyum dulu ya, senyum 5 jari. Paundra, Quinsa, Putri, Charlene, dan Agnia. Charlene maksud Butika ya. Quinsa, Paundra, Agnia, Paundra, Putri, Charlene. Oke, silahkan tunjukkan pesonamu. Oke ya. 1, 2, 3, senyum. Cheese. Mana ini? Agnia kelihatan rambutnya doang ini Agnia. Nah, mana pesonamu? Oke, 1, 2, 3. Lu. Tunggu nasi. Oke, wadasan dengan menggunakan kacamiti ya. Oke, sebelum kita bye-bye dada. Yuk. Kaget Butika. Buka dulu dong halaman 99 yang IPS. Ya. Kita kerjakan dulu yang IPS dulu nomor 1, 2, dan 3. Langsung saja. 1, 2, 3. Kegiatan usaha pada gambar di atas termasuk pekerjaan di bidang apa ini, Cah? Tukang jahit, Cah? Layanan jasa. Ya, betul ya. Kegiatan tukang jahit itu termasuk pelayanan jasa. Sip. Terus, nomor 2 yang IPS dulu. Kegiatan ekonomi yang termasuk perindustrian, perkebunan, dan perikanan berturut-turut. Perindustrian yang mana? Perindustrian. Pegawai pabrik sepatu. Oke, betul. Perindustrian itu pegawai pabrik sepatu. Terus kalau yang perkebunan?
Petani kopi dan kelapa sawit. Ya, betul. Petani kopi dan kelapa sawit. Kalau yang perikanan. Peternak. Petani tambak ikan Petani tambak ikan mujair. Oke, betul ya. Kalau yang nomor 4 itu apa? Peternak sapi dan kerbau itu termasuk apa? Peternakan. Peternakan, pintar. Kalau dokter bedah. Pelayanan jasa. Oke, pintar. Pelayanan jasa. Sip. Nomor 3, ada arsitek dan dokter merupakan contoh kegiatan ekonomi di bidang apa, Cak? Pelayanan jasa. Ya, betul. Pelayanan jasa. Oke, bagus. Sekarang itu yang PPKN. Nomor 1 dulu. Kita nomor 1 dan 2 yang singkat. Contoh hak yang dimiliki seseorang sebagai warga masyarakat. Haknya apa? Mendapatkan apa? Lingkungan bersih. Oke, boleh mendapatkan lingkungan yang bersih. Terus yang nomor 2, membantu ibu. Belum nulis. Belum nulis. Oke, sabar. Ketika sabar. Mendapatkan lingkungan bersih ya, nomor 1 ya. Nomor kalih alias nomor 2, membantu ibu guru membawa buku. Merupakan contoh titik-titik di sekolah. Contoh apa? Kewajiban. Ya, betul. Kewajiban ya. Itu kamu lakukan berapa tahun yang lalu tadi, anak-anak? 2 tahun yang lalu ya. Sama seperti ketika piket. Oke. Baik, anak-anak. Sekarang Butika minum dulu sebentar ya. Gerak. Enaknya. Terus, oke. Nah, besok pagi, nah iki Cah, ini yang bikin Butika galau gurindau. Ya. Besok pagi Butika itu ada uji coba ANBK. Ternyata kemarin kan Butika bilang mau mengajak beberapa anak untuk ke sekolah yang uji coba koneksi internet. Ternyata toh Cah itu dilarang Cah sama pemerintah. Ya, jadi belum diizinkan. Sayang sekali. Jadi yang disuruh nyoba itu Bapak Ibu gurunya, termasuk Butika juga. Nah, padahal kan sing tes kalian ya, masa enggak boleh itu? Butika nanti mau halu-halu. Begitu ceritanya. Nah, karena belum diperbolehkan ke sekolah untuk melaksanakan uji coba, makanya yang menguji coba koneksi internet itu Bapak Ibu guru. Kemarin kan kamu sudah uji coba, kalau ternyata bareng-bareng itu nggak bisa masuk, toh Cah? Error kan? Nah, itu akan dirangkum semuanya karena besok itu bareng-bareng sekota Semarang. Kemarin aja sekelas 5 aja error ya toh? Iya. Sak kelas 5 we error meneh sak kota Semarang opera Hamsyong ya itu ya. Nah, Error semua, Bu. Error semua itu pasti ya. Kemarin tuh udah dicoba, masa dari 10 komputer yang 9 tuh error, yang masuk cuma 1 coba. Dari 10 yang error 9 karena kan semua kota Semarang bareng-bareng. Ya. Terus bareng iki yang 1 masuk tiba-tiba kepental keluar, nggak bisa lagi. Nah, oleh sebab itu toh Cah, kan itu dari pagi. Butika sepertinya tidak bisa Zoom pagi. Gitu. Kalau Butika aja Zoom sore hari gini, mau lagi enggak khusus besok itu selama KKM Butika uji coba ya. Jadi sampaikan ke orang tua, mohon maaf besok Selasa karena Zoom karena Butika jadi latihan ANBK sampai jam berapa tidak tahu, makanya Butika buat Zoom-nya sore lagi ya. Ya. Oke. Ya, Bu. Habis ini yang belum mandi silahkan mandi alias Udah mandi, Bu. Mandi ya. Oke. Sampai ketemu besok sore anak-anak ya. Terima kasih sudah ikut belajar di sore hari. Ya, Bu. Makasih, Oke. Bu. Terima kasih anak-anak. Bye-bye. Makasih, Bu. Jangan lupa belajar lagi ya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Oke, Makasih, Bu. sama-sama.